Mungkin moderatornya nggak ada ya? Kita mulai aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Neramdani, selaku moderator pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada kajian Ramadan pada hari ini. Pemateri kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Sirta Rizka SHMH membahas tentang halal interaction, adab ngobrol, no baper, full integrity. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja kami persilakan Bapak Ustaz Muhammad Sirta Rizka SH untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Allahumma ftahna qulubana wa alhimna rushdana wa ahdina ila siratikal mustaqim. Teman-teman sekalian yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang atau sore yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Semoga dengan ini khususnya kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kita kemudian memanfaatkan waktu kita dengan baik yang kemudian punya target untuk mengaji itu kemudian bisa mencapai targetnya. Begitu pula ketika kita melaksanakan sholat malam untuk bisa konsisten. Karena yang sesungguhnya yang kita harapkan adalah bagaimana pasca Ramadan. Gimana kita bisa lebih istiqomah lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang telah kita bentuk selama bulan suci Ramadan ini untuk bisa kemudian mengamalkannya setelah bulan suci Ramadan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahabul amal indallahi", sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah adwa muha wa inqal, yang berkesinambungan meskipun sedikit. Nah, kita di bulan suci Ramadan ini sedang dibiasakan untuk mengerjakan amalan-amalan, dibiasakan untuk melakukan hal-hal atau adab-adab yang baik, maka diharapkan dengan latihan selama 30 hari ini, itu bisa berdampak setelah bulan suci Ramadan. Dan kemarin saya sempat melihat salah satu video dari seorang ahli kesehatan, itu mengatakan memang untuk menghasilkan perilaku yang baik, meninggalkan perilaku yang buruk, itu dibutuhkan minimal 30 hari. Ya, jadi minimal dibutuhkan 30 hari pembiasaan. Ya, jadi ketika kita sudah membiasakan diri selama 30 hari ini, menurut riset itu kita sudah membuat jalur saraf baru sehingga kita kemudian nantinya memiliki kebiasaan baru yang baik untuk bisa kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Dan ini masya Allah, nah suci Allah, kalau kita kemudian bisa konsisten dengan amal-amal yang kita sudah lakukan selama bulan suci Ramadan ini untuk selanjutnya kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Baik, teman-teman sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita eh, berkaitan bagaimana interaksi antara Nabi Musa alaihissalam dengan dua wanita ini, ya, yang ini luar biasa kita bisa mendapatkan eh, kaidah, ya, khususnya berkaitan masalah interaksi, adab-adab kita berinteraksi dengan lawan jenis. Ya. Nah, di sini disebutkan di surah Al-Qasas dari ayat 23 ya, sampai 25, itu bagaimana kemudian awal dari interaksi Nabi Musa alaihissalam dengan dua wanita ini. Ya, di ayat 23, ketika Nabi Musa itu sampai di Madian, dia kemudian mendapati ummatan minan nas yaskun, dapatkan sekelompok eh, orang yang kemudian memberi minum kepada ternaknya. Nah, wawajada min dunihim imra'atain, dan dia mendapatkan dua wanita tazudan yang kemudian menahan ternaknya untuk tidak minum. Maka insting Nabi Musa sebagai seorang laki-laki ingin kemudian memberikan pertolongan. Maka dia langsung bertanya dengan to the point, ma khatbukuma. Ini adalah contoh bagaimana ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis.
dan bertanya to the point, pada intinya langsung. Jadi Nabi Musa tidak basa-basi, langsung kemudian bertanya pada intinya. Dan satu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat cerdas. Ya, dia hanya menyatakan ma khatbukuma, apa maksud kalian? Tapi di sini sudah mengandung makna bahwa kalian itu seharusnya tidak di sini. Karena ini adalah pekerjaan laki-laki, mengapa kalian berdua sebagai wanita ada di sini? Ya. Jadi satu pertanyaan ya yang menggambarkan menjelaskan banyak hal. Ya. To the point, tapi kemudian memberikan martabat kehormatan bagi seorang laki-laki. Dan dia bertemu dengan wanita yang juga cerdas. Ya. Kedua wanita ini mengatakan la naski hatta yusirur ri'a. Kami tidak akan pernah memberi minum pada ternak kami hatta yustir sampai kemudian para penggembala itu mm, pulang ya memulangkan ria ya, apa namanya ternaknya ya yustirur ri'a. Dia ria ini penggembala ini eh, dia tidak akan pernah pergi memberi minum kecuali penggembala ini sudah kembali duluan. Kemudian dia menambahkan wa abuna syekhun kabir dan ayah kami sudah tua renta. Ya. Jadi dia memberikan alasan, inilah alasan utama mengapa dia kemudian tidak atau mengapa dua wanita ini mengerjakan pekerjaan laki-laki. Jadi seolah-olah dia juga mengatakan, kami memang tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki ini. Tapi kami mengerjakan ini karena orang tua kami kemudian sudah tua renta. Ya. Nah, coba kita lihat interaksi dengan lawan jenis itu bukan berarti interaksi tanpa suara. Maksudnya sama-sama diam. Jadi tetap berinteraksi, tapi di sini kita bisa melihat bahwa interaksi ini itu tidak kemudian memberikan efek atau menghilangkan harga diri, kehormatan dari keduanya. Keduanya tetap berkomunikasi, tapi komunikasinya kemudian saling menjaga. Dan ini yang kita inginkan bahwa ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, kita berinteraksi dengan misalnya kita sebagai laki-laki atau kita sebagai perempuan berinteraksi dengan lawan jenis kita kemudian tetap menjaga batasan-batasan, ya. Jadi tetap menjaga batasan-batasan dari syariat. Jadi di sini disebutkan dalam kisah ini bahwa mereka berinteraksi tapi kemudian tidak ada yang eh, saling menjatuhkan, ya mereka menjaga adab-adab. Nah kemudian di ayat 24 setelah Nabi Musa fasaqalahuma, maka di sini Al-Quran hanya menggambarkan bahwa Nabi Musa membantu keduanya. Dia tanpa banyak berpikir, eh, Nabi Musa alaihissalam membantu keduanya. Dan inilah yang kita inginkan bahwa dalam membantu itu tidak ada modus. Tidak ada kemudian sangkut paut tujuan yang lain. Ya. Nah, coba kita lihat setelah Nabi Musa membantu, di sini disebutkan summa tawalla ila zil. Dia kemudian berpaling. Ya, soalnya di sini disebutkan bahwa Nabi Musa itu, kalau dia berkata bahwa saya membantu kalian berdua bukan karena ini membutuhkan eh, apa imbalan dari kalian berdua. Ya. Nabi Musa langsung tawallah. Tawal itu berpaling. Ya. Nabi Musa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya bahwa apakah boleh saya juga dibantu. Padahal beliau sangat butuh. Beliau sedang orang asing sedang dikejar ingin dibunuh. Ya, kalau bahasa kita hari ini, kemungkinan besar kalau kita yang berada dalam peristiwa ini bisa jadi kita akan bertanya, saya ini sekarang lagi butuh juga perlindungan, di mana saya bisa berlindung? Tapi ternyata coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam hanya membantu, kemudian setelah itu dia berpaling dan berdoa di bawah pohon. Ya. Dan inilah doa yang kita bahas kemarin. Sangat saya anjurkan kepada teman-teman, khususnya ketika kita berada di tempat perantauan di negeri asing atau kita keluar dari kampung kita, untuk mengamalkan doa ini, membaca doa ini untuk kita bisa diberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Ya, doanya sangat ringkas. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, ini doa yang luar biasa untuk bisa kita amalkan juga. Nah, kemudian di ayat 25, maka setelah Nabi Musa membantu keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menjawab doa Nabi Musa alaihissalam. Faja'athu ihdahuma, maka datanglah salah seorang dari keduanya. Tamshi alal istihya. Jadi tamshi itu artinya berjalan, al istihya dengan malu-malu.
Ya, jadi dia berjalan sambil malu-malu. Nah, yang ingin kita garis bawah di sini adalah wanita ini berjalan dengan malu-malu. Ya. Nah, di sini terdapat pelajaran untuk kita bahwa malu itu al-haya'u minal iman. Nah, disebutkan bahwa malu itu sebagian dari iman. Meskipun sekali lagi kita harus memahami apa makna dari malu. Ya. Jadi malu ini itu sangat baik bagi seseorang, khususnya dia menjadi perhiasan. Ya. Jadi kadang kita ya ketika melaksanakan suatu kegiatan, ada orang yang misalnya eh, malu, ya misalnya mengambil makanan, ya kadang-kadang kita mengatakan jangan malu-malu, ya ayo ambil aja. Padahal sebenarnya malu itu sangat penting, ya istilahnya kita harus tahu konteks malu itu sebenarnya dalam hal apa, ya bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan fa illam tastahi, kalau kamu tidak malu fasna masyad, maka kerjakan apa sesuai kehendakmu. Jadi menunjukkan bahwa malu itu sebenarnya adalah menjaga kita untuk melakukan hal-hal di luar kendali kita. Jadi malu itu sangat dibutuhkan, ya. Bedakan malu dengan orang yang tidak pede. Ya, sering kita ini keliru. Ini malu apa tidak pede? Nah, kalau nggak pede itu tidak sama dengan malu. Ya. Kalau misalnya berbicara, menyampaikan pendapat, kalau ini jangan malu. Ya, tapi kadang orang kemudian mengartikan itu malu, padahal itu sebenarnya karena dia tidak pede, ya, nggak pede bicara. Jadi kita harus menempatkan makna malu ini sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi malu itu dalam kacamata syariat kita adalah sesuatu yang menghiasi adab seseorang. Nah, di sini disebutkan bahwa wanita itu dalam keadaan malu berjalan. Nah, maka ini pelajaran bahwa eh, bukan hanya perempuan, juga laki-laki itu sangat dibutuhkan untuk memiliki namanya sifat malu. Karena sifat malu itulah sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi. Kalau orang nggak punya malu, dia akan mengerjakan apapun. Dia mengerjakan keburukan, mengerjakan dosa. Itu karena dia tidak memiliki sifat malu. Maka kita membutuhkan sifat malu ini untuk menjadi benteng untuk diri kita sendiri. Nah, khususnya bagi perempuan, malu itu sangat baik. Ya. Dan tadi saya sebutkan bahwa bukan hanya perempuan, bahkan laki-laki. Ya, kalau kita melihat bagaimana kisah Rasulullah SAW, dulu Rasulullah SAW itu ketika beliau bekerja sebagai penggembala, ya, kemudian itu disebutkan sejarah, Nabi itu sampai kemudian malu untuk menagih upahnya. Jadi ketika tiba masa untuk gajian begitu, Nabi itu malu untuk menagih upahnya. Ya, jadi Nabi malu menagih upahnya. Maka justru kemudian dimintalah temannya. Jadi dalam hal menagih upah, gaji, yang padahal itu adalah haknya, Nabi SAW malu untuk menagih langsung. Ya, sampai disebutkan ketika beliau bekerja sama dengan Khadijah, membawa barang dagang Khadijah, Nabi itu sampai malu kemudian datang ke Khadijah untuk menagih. Ya, ibaratnya kayak sekarang, beliau sudah membawa barang dagang Khadijah ke Yaman atau ke Syam. Maka setelah balik, beliau nggak kayak orang hari ini misalnya, oh mana nih, bayar dulu gaji saya istilahnya, mana hak saya. Nabi malu untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu. Iya. Sampai kemudian inilah yang membuat Khadijah itu kesemsem dengan Rasulullah SAW. Dia melihat, oh ada pemuda yang luar biasa. Dia nggak menagih langsung gajinya meskipun itu upah itu haknya. Ya. Sehingga inilah yang membuat Khadijah itu tertarik kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata malu itu kalau ditempatkan sesuai dengan tempatnya, justru kemudian menambah karisma seseorang, khususnya bagi laki-laki, apalagi bagi perempuan. Ya, tapi sekali lagi disclaimer-nya di sini adalah kalau Rasulullah SAW itu beliau memiliki bos, ya ibaratnya orang kerjasama seperti Khadijah. Jadi Khadijah juga tahu ini kalau sudah gajian karena Nabi tidak menagih, maka beliau membayar tepat waktu. Tapi disclaimer-nya tadi ini nggak cocok kalau kita memiliki pimpinan yang, ya ada juga sebagian orang kerja sama, dia punya bos, ibaratnya karyawan, ini sudah waktu gajian, ternyata bosnya belum menggaji gaji. Ya, belum dicairkan istilahnya gajinya. Maka kalau dalam seperti ini tidak mengapa kalau kita menagih hak kita. Itu nggak masalah. Jadi bukan berarti juga, oh ini dia nagih gajinya nggak malu-malu. Ya,
Karena sekali lagi tadi kita melihat kondisinya. Ya, jadi kalau kita punya majikan, ya pimpinan, bos kayak Khadijah, itu nggak masalah, nggak ditagih pun dia dengan apa? Dengan inisiatif sendiri membayar ya upah upah karyawannya pada waktu yang telah dijanjikan. Tapi kalau kita dapat bos yang terlambat membayar, ya yang merupakan hak kita, itu nggak mengapa kita tuntut. Ya, cuma tadi saya ingin menjelaskan sedikit di sini bahwa seperti itu akhlak Rasulullah SAW ketika beliau tidak kemudian secara langsung menagih upahnya. Ya, masya Allah. Nah, kemudian malu juga ini, ya, khususnya sangat apa istilahnya penting untuk kita hari ini. Khususnya yang saya ingin lebih rinci adalah bagi perempuan, ya, karena perempuan malu itu menjadi perhiasan bagi dirinya, ya. Jadi hari ini ketika kita bicara tentang misalnya tentang jodoh, ya, sebenarnya eh, perempuan itu kalau misalnya dilamar dia seorang laki-laki misalnya, maka suku tuhu, ya, tanda dia diam itu menunjukkan dia sudah setuju. Ya. Tapi kalau hari ini sebagian ya, sebagian tidak semuanya, ada kemudian yang perempuan justru bukan bukan lagi dia diam, dia justru yang bicara, ya, yang menentukan sendiri. Ya, saya menduga bahwa boleh jadi ini karena hilangnya sifat malu tadi. Ya, jadi sekali lagi kita tetap menjaga bagaimana kemudian malu ini menjadi perhiasan bagi kita, khususnya bagi perempuan, begitu pula bagi laki-laki. Ya, kemudian di sini kata perempuan ini. Qalat, ya, berkata perempuan tadi yang datang seseorangnya. Inna abi, sesungguhnya ayahku, yada'uka, itu mengundangmu, memanggilmu. Liyajziyaka, untuk membalas atas jasamu, ajroh, ya, ma saqaita lana, ya, kebaikanmu, ya, karena engkau telah memberi minum saqaitana kepada kami, maksudnya ternak kami. Ya. Jadi wanita ini itu mengundangnya untuk kata dia, ayah kami memanggilmu, ingin kemudian mengundangmu terhadap, ya, sebagai balasan karena kamu telah membantu kami memberi air minum terhadap ternak kami. Nah, ini yang kita sebut juga bahwa selain adab dalam interaksi lawan jenis itu adalah tetap menjaga tadi sifat malu, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian yang bahasanya itu terlalu vulgar, ya, bicara lawan jenis, ya, sehingga tidak atau mungkin bercanda yang berlebihan sehingga tidak lampau lagi batasan-batasan, ya. Kemudian selanjutnya juga di sini perempuan ini ketika dia memanggil juga Nabi Musa, dia memanggil dengan to the point. Sesungguhnya ayahku memanggil kamu untuk memberi balasan. Jadi dia tidak cerita dulu begini-begini kamu sebegini, ya. Jadi dia langsung to the point, ya. Dan sampai di sini. Ya, jadi tidak terlalu dirinci bagaimana apa namanya pembicaraan yang istilahnya bila jadi ada pembicaraan yang tidak penting, ya, kalau misalnya orang itu tidak menjaga adab. Nah, di sini karena dia sangat mengerti batasan, ya, khususnya lawan jenis yang bukan mahram, itu kemudian berbicara singkat, ya, singkat to the point, ya. Nah, falamma ja'ahu, ketika kemudian Nabi Musa itu datang, ya, wa qassa alaihi al-qasas, ya. Maka Nabi Musa ini itu menceritakan kepada ayah wanita ini al-qasas, kisah yang panjang. Nah, di sini juga terdapat pelajaran untuk kita ambil bahwa ketika Nabi Musa ini bertemu dengan anak Nabi Syuaib ini, maka dia ceritanya tadi kita sebutkan to the point. Ya, dia 23. Ma khotbukuma. Ya. Apa maksud kalian? Ma khotbukuma. Jadi dia singkat ini cuma berapa kata? Ya, satu, dua, tiga. Ya. Nah, tapi ketika dia bertemu dengan ayahnya, dia bercerita dengan panjang. Ya, makanya disebut di Al-Quran di sini meskipun kalimatnya ringkas juga, tapi di sini menggambarkan ceritanya itu panjang. Falamma ja'ahu wa qassa, dia menceritakan alihi kepada ayah wanita ini al-qasas, kisah yang panjang. Nah, inilah yang menjadi adab untuk kita bawa. Kalau kita berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, maka bicaralah seperlunya. Jadi tidak perlu kemudian misalnya ini juga bisa berlaku kalau kita lagi WA teman kelas kita yang
lawan jenis, ya begitu pula sebaliknya, ya laki-laki WA perempuan, perempuan WA perempuan. Maka berbicaralah pada substansial poin yang kita sampaikan. Kalau perlu to the point, ya setelah salah langsung to the point. Begitu pula ketika ngobrol lewat telepon, ya. Nah, jadi ini istilahnya berbicara seperlunya, sehemat mungkin. Ya. Karena kita bisa tahu bahwa kalau orang berbicara lawan jenis dan kemudian pembicaraan itu panjang, ini bisa menimbulkan banyak persepsi. Apalagi kemudian kalau dia sudah berkaitan tentang perasaan, ya, ya ini yang kita sebut tadi, tidak kemudian baper, ya, jangan membawa perasaan, ya. Tapi ketika dia berbicara dengan calon mertuanya, dia bicaranya panjang. Nah, ini yang harusnya terjadi bahwa kalau kita berbicara dengan calon pasangan kita, maka bicaranya itu seadanya, seperlunya. Tapi kalau kita bicara dengan calon mertua kita, maka harusnya pembicaraan kita lebih panjang. Ya, jadi jangan dibalik. Kalau ketemu dengan bukan mahramnya lawan jenis, dia bicaranya panjang. Sekali dia ketemu dengan bapaknya, ya calon mertua kita, justru bicaranya pendek. Ya, seperlunya. Ya, jangan dibalik. Ya, ini sekarang banyak kebalik-balik. Kalau ketemu sama mertuanya, dia bicaranya seperlunya. Ya, ya cuma iya, iya jawab iya. Ya. Jadi harus dibalik. Ini kalau belum posisinya suami istri, ya. Ya. Nah, seharusnya juga ketika kita bicara kepada laki-laki sama laki-laki, berbicaralah sepuasnya. Ya, panjang lebar. Tapi kalau tadi ke lawan jenis yang bukan mahram, maka kita harus menjaga batasan. Nah, inilah yang kita sebut bahwa hari ini banyak orang yang akhirnya terjatuh kepada jebakan-jebakan setan itu karena interaksi lawan jenis yang tidak dijaga. Ya, kebablasan dalam bahasa lain. Kemarin salah satu kami meriset. Jadi kemarin ada saya riset apa namanya subjek riset klien. Ya. Itu kemudian, ya ini seorang bapak-bapak. Dia akhirnya bercerai dengan istrinya. Ya. Setelah saya interview panjang lebar, dia menjelaskan dan yakin bahwa awalnya itu karena interaksi di media sosial. Jadi dia cerita sendiri kenapa bisa kemudian istrinya itu dalam tanda petik selingkuh. Ya. Nah, salah satu yang dia spill itu karena istrinya awal kali bermain namanya TikTok. Nah, dari TikTok itulah kemudian dia berinteraksi dengan banyak lawan jenis. Padahal dia sudah punya suami. Eh, dan di situlah awalnya kemudian terjadi interaksi dengan laki-laki yang lain. Sehingga singkat cerita terjadilah yang namanya perselingkuhan dan ujungnya kemudian terjadi perceraian. Dan ini memang ada risetnya bahwa salah satu faktor perselingkuhan itu adalah interaksi lawan jenis di media sosial. Ya. Dan juga ada riset terbaru juga mengatakan bahwa orang yang membangun hubungan, ya entah itu LDR, LDM di media sosial, itu cenderung menghasilkan, kalau bisa kita katakan imajinasi yang kuat. Ya, maksudnya kalau kita membangun hubungan di media sosial, misalnya kita ketemu orang ngechat gitu, kalau kita tidak menjaga batasan, itu bisa membuat kita berimajinasi lebih tinggi daripada ketemu offline. Ya, makanya jangan heran belakang ini itu banyak kemudian terjadi pernikahan antar negara. Ya, jadi bisa kita bayangkan orang perempuannya misalnya tinggal di Indonesia itu bisa menikah dengan orang di luar negeri. Ya, mungkin teman-teman sudah baca kemarin ya, ada viral khususnya yang tinggal di Sulawesi, pernikahan apa istilahnya? Antar negara, ya. Nggak usah lah saya spill satu persatu. Saya yakin teman-teman tahu beritanya, ya. Sampai orang-orang di luar negeri itu kok bisanya berinteraksi sampai kemudian menikah. Kalau menikahnya sendiri itu it's okay, ya nggak ada masalah. Cuma masalah yang tadi, jangan sampai sebelum kita menuju pernikahan, kita kemudian melaluinya dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Jangan sampai kemudian harusnya kita ini sebelum menikah menjaga diri kita, ya batasan-batasan untuk segera menemui pasangan yang halal. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya bagi orang yang belum menikah. Sama tadi yang saya riset tadi, salah satu subjeknya itu justru orang yang sudah menikah dan apa yang terjadi tadi ujungnya perceraian. Ya, nauzubillah. Hanya gara-gara interaksi awalnya dari media sosial. Dan media sosial ini, apalagi sekarang dengan media sosial yang begitu canggih, orang bisa berinteraksi bukan lagi, tidak lagi batas teritori antar negara, antar pulau, yang kemudian
Ya, bayangkan ya kalau kita sudah berkeluarga sampai kemudian hanya gara-gara interaksi media sosial yang tidak kita kontrol sejak awal, itu kemudian menjadi penyebab perselingkuhan dan runtuhnya rumah tangga. Ya, dan bisa kita teman-teman lihat data-data sekarang bahwa penyebab utama dari perceraian yang terjadi khususnya di Indonesia itu disebabkan yang paling utama adalah karena perselingkuhan. Nah, ada perselingkuhan ini banyak lagi sebabnya. Ada perselingkuhan karena misalnya teman kantor, ya makanya kalaupun kita nanti bekerja misalnya dan kita berinteraksi dengan lawan jenis, ya bukan mahram kita, apalagi kalau sudah berkeluarga tadi, itu mesti tetap dijaga adab-adabnya. Ya, bayangkan kalau kita berkantor, bekerja, mungkin dia di kantor itu minimal 8 jam. Ya, sementara ketika dia pulang ke rumah, ya mungkin dia hanya berapa jam. Itu pun mungkin dia sudah sibuk dengan urusan masing-masing, urusan anak, ya harus sudah capek. Ya, jadi interaksinya kemudian tidak ada yang kalau bahasa orang itu quality time-nya itu tidak terlalu efektif. Ya. Justru lebih efektif tadi dengan ketika dia di kantor, ya bekerja sama dengan apa lawan jenisnya. Maka di sini sekali lagi kita tidak boleh menganggap remeh hal demikian karena sudah terjadi kejadian tadi ya sudah berujung ceraian ya awalnya dari media sosial maka kalau kita berinteraksi media sosial jangan kemudian baper ya jangan kemudian sampai membawa perasaan ketika ada orang yang ngechat kita awalnya atau mungkin bukan hanya tadi media sosial seperti TikTok Facebook, Instagram, bahkan mungkin dengan WA, ya. Maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita, jangan sampai kemudian terjatuh kepada jebakan-jebakan setan. Karena kita tahu sendiri setan itu tidak akan menggoda manusia dari satu langkah. Orang yang belum menikah digoda bagaimana kemudian melakukan hal-hal yang di luar kendali sebelum menikah. Begitu pula orang yang sudah menikah, setan belum berhenti. Dia berusaha bagaimana kemudian dua pasangan ini bisa bercerai. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini menjadi pelajaran kita untuk senantiasa menjaga diri kita. Menjaga diri kita, membatasi batasan interaksi lawan jenis, ya khususnya yang saya sebutkan tadi bahwa riset-riset terbaru sudah menunjukkan bahwa interaksi dengan lawan jenis, khususnya media sosial, itu jauh dan sangat berbahaya. Maka sebelum terjadi kejadian, kita kemudian bagaimana menjaga diri kita. Nah, di sini juga terdapat pelajaran bahwa kalau kita membantu, ya, apalagi itu tugas kemanusiaan, menjaga jarak itu adalah tugas integritas. Ya, jadi ketika kita berinteraksi, bagaimana kita menjaga jarak. Ya, jadi menjaga jarak ini penting. Karena kalau kita tidak menjaga jarak, di antara jarak kita itu ada setan yang kemudian bisa menyelundupkan manusia kepada keburukan. Nah, integritas kita sebagai kesatria itu adalah membantu hingga tuntas. Tapi setelah kita membantu, kita menarik diri, ya, tanpa kemudian ada kepentingan. Ya, jadi bukan mencari alasan, mencari imbalan, ya. Dan terpenting juga yang sudah saya sebutkan juga tadi bahwa rasa malu itu bukan ketidakmampuan berbicara. Jadi bedakan malu dengan tidak pede, tapi tentang kecerdasan menjaga wibawa. Ya, jadi bagaimana ketika kita memiliki rasa malu ini, khususnya berinteraksi lawan jenis, untuk senantiasa kita menjaga. Ya, jadi ini sudah menjadi riset orang bahwa interaksi dengan lawan jenis ini ya, kalau kita tidak jaga dari awal, itu bisa menyebabkan kita terjatuh pada keburukan, ya, jebakan oleh setan. Maka teman-teman sekalian, mari kita menjaga diri kita untuk kemudian senantiasa menjaga hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan, khususnya jangan sampai kemudian berikhtilat, ya, berduaan, ya, untuk senantiasa menjaga, ya, tidak lain adalah untuk bagaimana menjaga hati kita untuk tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang saya sampaikan, semoga ini menginspirasi kita dan selanjutnya bagaimana Nabi Musa eh, membangun karirnya ya, dari nol setelah beliau menikah di Mesir. Insya Allah kita lanjutkan di esok hari. Saya kembalikan kepada Kita nggak tahu mainan apa ini. Makanya senang nih. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada